Waktu pertama kali dengar kata Pisa, yang langsung kepikiran cuma satu, yaitu Menara Pisa. Ya, hari ini aku akan mengajak kalian ke kota Pisa, kota yang terkenal akan menara miringnya. Tapi tidak hanya ke Menara Pisa, hari ini aku akan mengajak kalian ke seluruh Piazza del Miracoli, lapangan yang terbuka luas dengan bangunan putih yang kontras dengan rumput hijau. Di dalamnya ada katedral besar, yaitu bangunan utama kompleks ini, dan juga di sini ada baptiserium, yaitu bangunan bundar besar yang terdapat di depan katedral. Dan yang terakhir ada Campo Santo, kompleks pemakaman tertutup dengan lorong panjang dan dinding yang penuh lukisan. Dan ya, aku akan membawa kalian untuk mengunjungi semua isi tempat yang barusan aku sebutkan. So, selamat datang di video ke-10 Backpacking ke Roma, episode Kota Pisa. Selamat pagi guys, sekarang aku udah di Calazo train station. Tadi akhirnya aku ngambil taksi dari Auronzo, dari hotel aku ke Calazo. Soalnya kenapa? Tidak ada bus. Aku udah nanya orang lokal, udah nanya resepsionis hotel. Emang katanya kalau hari Minggu nggak ada bus. Dan ya terpaksa aku ngambil taksi. Taksinya juga kenalan orang hotelnya, jadi diberi harga agak lebih murah. Ya, dan kayak yang kalian lihat sendiri, nih di train stationnya aja nggak ada satu orang pun di sini. Tuh, sepi banget. Ya, cuman aku doang di sini nih. Gila sih. Hari ini kita bakal pergi ke Florence. Jadi kita bakal ngambil bus dan kereta kayak 6 jam gitu dari sini. Dan ya, hari ini perjalanannya bakal panjang dan waktu kita bakal habis di perjalanan. Dan ya update, tadi malam aku juga lumayan nggak enak badan. Habis aku minum Panadol dan juga paracetamol, semuanya vitamin dan ya. Tapi aku masih radang sih ini. Jadi masih agak-agak batuk gitu. Setelah 6 hari hiking, akhirnya tumbang juga ya. Emang faktor umur tak bisa dibohongi. Tapi nggak apa-apa. Kita sekarang udah lumayan chill, kita mau ke Florence. Nggak bakal ada aktivitas berat, jadi harusnya aman sih, bisa sembuh dalam waktu dekat. Ya, so see you nanti di Florence. Aku bakal syuting beberapa view perjalanan aku dari Calazo ke Florence. Dan see you in Florence. Bye-bye. Guys, kita udah di bus dan sekarang bakal pergi ke nggak tahu namanya apa sih, pakai bahasa Inggris. Iya, perjalanan sekitar 1 jam lebih. Guys, sekarang aku udah di kereta menuju Venice. Keretanya nih kayaknya kereta baru, bersih banget tempatnya. Habis itu cakep banget, kalian bisa lihat. Dan ber-AC, jadi ini pas summer, pas panas-panasnya keluar AC dingin banget, enak banget, comfy banget sih, the best. Dan kalian bisa lihat pemandangan dari sini. Cantik banget. Lihat ada danau. Sebenarnya ada plus minus kalau kalian naik transport umum sama naik mobil sendiri. Kalau naik mobil sendiri kalian lebih fleksibel jadwalnya dan nggak pasti nunggu bus. Dan biasanya lebih cepat. Soalnya jalurnya beda dan jalurnya lebih cepat. Tapi kalau misalnya kalian pakai transport umum, harganya lebih murah dan juga kalian bisa lihat pemandangan-pemandangan cantik kayak gini yang nggak bisa dilihat kalau misalnya kalian naik mobil. Ya, jadi kalau misalnya kalian pergi di Eropa ya pilih your own poison sih sebenarnya. Dari Auronzo ke Florence, jujur rute perjalanannya tidak ada yang direct. Yang ada transit, dan transit. Guys, tadi aku barusan naik kereta dan sempat beli makanan McD. Ya. Dan aku sekarang nyobain McD Italia. Harusnya sih enak ya. So, aku makan dulu, lapar banget. Belum makan dari siang. Pagi cuma makan snack doang, jadi soal makan. Oke, makan dulu ya.
Jadi isinya nih bacon, beef, sama cheese. Enak banget. Makan malam. Kenapa hari ini aku nggak beli di supermarket atau masak? Soalnya aku nyampe nanti di Florence tuh malam banget, sekitar jam 10-an. Jadi nggak bakal sempet. Jadi mau nggak mau aku harus beli makan di luar, biar kenyang, biar sehat. Soalnya aku juga nggak enak badan kan, jadi harus jaga kesehatan. Makan harus tetap teratur. Karena perjalananku masih ada beberapa hari lagi. So, ya. Oke, aku makan dulu dan nanti kita bakal pindah bus. Habis itu pindah kereta lagi, pindah kereta lagi. Jadi ada 5 kali dari Auronzo ke Florence. Full 1 hari ini semua perjalanan. Walaupun perjalanannya panjang, tapi aku masih bisa menikmati perjalananku dari Auronzo ke Florence. Karena transportasi umum di Italia sangatlah nyaman dan memadai. Di sini aku bisa istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalananku di besok hari. So guys, ini aku lagi di toilet kayak kalian lihat. Ada kaca kayak biasa. Habis ada air, tempatnya oke, bersih. Ini ada tempat buat ganti popok bayi. Ini ada tisu dan di bawahnya ada toilet seperti biasa. Ya, not bad lah. Aku kasih 7/10. Masih clean, nggak bau pesing, nggak bau apa, tapi masih oke. Good job Italia buat toilet di dalam kereta. Masih oke. Habis pipis jangan lupa buat cuci tangan biar higienis. Iya. Oke, segitu aja review buat toilet keretanya Italia. Dan kita nanti jalan lagi naik kereta selanjutnya. Seperti yang kalian lihat, walaupun ini kereta regional biasa, bukan kereta cepat atau mahal, tapi suasana dan area di dalam kereta sangatlah bersih dan nyaman. Baik itu dari toiletnya sampai dengan isi gerbong kereta yang ada air conditionernya di musim panas. Jadi buat teman-teman traveler yang mau pakai transportasi umum di Italia, aku recommended banget sih. Karena lelah banget, aku udah ngevlog di kota Florence dan aku langsung lanjut vlog di kota Pisa. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, hari ini aku dari Florence, tadi naik kereta, dan sekarang udah di train stationnya Pisa. Hari ini kita bakal mengunjungin Menara Pisa yang katanya miring. Oke, so ayo kita pergi ke sana. Katanya sih kita mesti naik bus ya dari sini. Dan ya, ini dia kota Pisa, kota yang berada di Italia Tengah, tepatnya di wilayah Tuscany. Satu region yang sama dengan kota Florence. Guys, sekarang aku udah di central stationnya Pisa. Dan kita sekarang menuju ke Tower Pisa. Lihat ini, di belakang aku, stasiunnya, dan sekelilingnya kayak gini. Hari ini cerah banget sih. Tadi perjalanan sekitar 1 jam dari Florence. Kita naik kereta gitu. Dan harga tiketnya cuma 10 euro doang. Jadi lumayan murah. Sekarang kita menuju ke bus. Oh ya, by the way, bus di sini tuh dia pakai tap ya, langsung pakai kartu kita, jadi nggak usah pakai app, nggak usah pakai apa. Dan harganya cuma 1 euro doang. Lumayan murah ya. Oke, aku cari busnya dulu. Letak stasiun bus tidak jauh dari stasiun kereta, karena stasiun bus terletak tepat di depan stasiun kereta. Sekarang kita lagi naik bus plus 1. Jadi misalnya kalian kalau mau ke Pisa Tower dari Central Station, naik bus nomornya 1 plus. Dan ya harganya sama. Cuma 1 euro doang per naik bus, pakai tap kartu. By the way, cuma bisa Mastercard dan Maestro nggak bisa ya. Jadi kalian harus tahu. Ini dia Piazza dei Miracoli, area utama di kota Pisa, di mana semua bangunan ikonik di kota Pisa berada. Hal pertama yang aku temui di Piazza dei Miracoli adalah Baptisterium, bangunan besar berbentuk bulat dengan lapisan marmer putih yang bersih. Dari luar, desainnya terlihat simetris dan rapi. Begitu masuk, ruangannya sangat kosong dan terbuka. Terkesan sederhana, tidak banyak dekorasi, juga tidak ramai. Hanya terdapat 1 mimbar dan 1 kolam pembaptisan. Tak kolam pembaptisan benar-benar di tengah. Lalu di sampingnya ada mimbar. Strukturnya lebih kompleks. Terbuat juga dari marmer dengan ukiran detail di setiap sisi. Mimbar digunakan untuk berbicara atau memberikan khotbah saat ada acara pembaptisan. So guys, sekarang aku udah di dalam baptiseriumnya
Santo Yohanes di Pisa. Jadi kalau buat kalian yang nanya apa itu baptiserium, buat orang Katolik zaman dulu, ini adalah tempat baptis di mana kalian kalau misalnya di sini ada kayak kolamnya gitu. Kalian bakal dibaptisin di sini. Dan ya, arsitekturnya cakep banget, bisa kalian lihat. Gila. Megah banget sih. Kayak yang kalian lihat tadi, kalian bisa dengar akustiknya di sini bergema banget. Jadi kalau misalnya orang mau nyanyi di sini, wah gila suaranya cakep banget. Tadi petugasnya ada coba nyanyi di sini tadi, dan suaranya merdu banget, bergema sampai ke atas. Emang arsitekturnya dibikin seperti itu kayaknya. Jadi kalau misalnya kita nyanyi ada paduan suara di gereja, suaranya bakal keras banget dan bakal merdu banget dan jelas pas ada misa. Dan sekarang aku coba naikin tangganya ke atas kayak gimana ya. Ikutin. Wah gila. Kalian lihat tangganya kayak gini. Letak tangga berada di sisi dalam bangunan. Bentuknya melingkar mengikuti struktur dinding. Tangga ini terbuat dari batu, cukup sempit, dan terasa seperti bagian asli dari bangunan. Karena anak tangga yang sudah lumayan aus dimakan oleh waktu dan banyaknya langkah kaki. Dan akhirnya guys, kita nyampe di bagian atasnya baptiserium. Oke. Tempatnya cuman kayak aula gitu doang. Tapi kalian bisa lihat dari atas gimana baptiseriumnya. Ini literally cuman lingkaran gitu. Nothing special sih. Cuman spesialnya kalian bisa lihat baptiserium dari atas doang. Ini aku coba tunjukin. Tuh kayak gitu. Guys, setelah kita dari baptiserium, kita bakal pergi ke katedralnya. Itu terletak di depannya baptiserium. Dan ya, lihat ini ramai banget orang. Dan tepat di depan baptiserium terletak Katedral Pisa, gereja dengan bangunan memanjang, serta deretan tiang dan patung yang diukir simetris di bagian depan. Sekarang kita udah di Katedral Santa Maria, diangkat ke surga di Menara Pisa. Dan wow, megah banget. Begitu masuk ke dalam, suasananya berubah. Interiornya jauh lebih gelap, lebih kontras, dan lebih padat. Langit-langit tinggi, ornamen emas, lukisan dan pola yang memenuhi hampir semua sisi, tidak seminimalis seperti di baptiserium, justru sebaliknya, lebih berat dan lebih kompleks. By the way guys, aku udah di depan altar suci Katedral Santa Maria diangkat ke surga. Dan kayak yang bisa kalian lihat, ini cakep banget altarnya tuh. Jadi ada gambar Tuhan Yesus gede banget. Habis itu di bawahnya ada gambar Bunda Maria yang dibuat dari kaca dan itu cakep. Nama resmi dari Katedral Pisa adalah Cattedrale di Santa Maria Assunta. Kalau diterjemahkan artinya Katedral Santa Maria diangkat ke surga. Tapi kenapa namanya Santa Maria Assunta? Dalam tradisi Katolik, Assunta merujuk pada peristiwa Maria diangkat ke surga. Jadi artinya bangunan ini sejak awal memang dibuat untuk menghormati figur Bunda Maria. Di setiap dindingnya ada lukisan dan lukisannya tuh gede banget. Dan wah gila sih. Ini bener-bener art banget. Mahakarya banget. Wow. Gila ya orang-orang zaman dulu bikin lukisan tuh cantik banget. Lukisan minyak loh ini. Gak gampang bikinnya. Segede ini sekali salah susah buat diperbaiki.
Santo Guido dari Pisa dikenal sebagai seorang petapa dan tokoh religius yang hidup di sekitar wilayah Pisa pada abad pertengahan. Dia tidak terkenal karena jabatannya yang besar atau posisi penting di gereja. Dia dikenal karena hidup sederhana, menjauh dari keramaian, dan fokus pada kehidupan spiritual. Jadi kalau kalian ke Katedral Santa Maria yang angkat ke surga di kota Pisa, kalian bisa melihat reliknya Santo Guido dari Pisa. Di sini kalian bakal melihat salah satu relik dari Santo Guido, yaitu tengkoraknya dipajang di sini. Di sebelah kiri ini ada kapel sakramen. Jadi nggak boleh masuk buat rekam, cuma boleh buat orang yang berdoa doang. Jadi kalau kalian mau berdoa bisa ke sini. Oke, dan kita bakal ekspor ke tempat selanjutnya. Isi katedral Pisa sangatlah luas. Aku mengambil waktu sejenak untuk duduk di kursi yang disediakan gereja. Tapi, di salah satu bagian katedral, ada sesuatu yang menarik perhatianku, yaitu relik Santo Raninerius. Beliau bukan sekedar tokoh biasa. Dia hidup di abad ke-12 dan awalnya bukan orang yang religius yang ideal. Justru sebaliknya, sampai akhirnya dia mengalami perubahan besar. Dia meninggalkan kehidupan lamanya menjadi pertapa dan menjalani hidup yang lebih sederhana dan spiritual. Dia juga sempat melakukan perjalanan ke Timur Tengah dan kembali ke Pisa dengan reputasi sebagai orang suci. Setelah meninggal, dia dihormati oleh masyarakat setempat dan akhirnya diangkat menjadi santo pelindung kota Pisa. Guys, dan ini adalah relik salah satu santo patron katedral gereja Santa Maria yang angkat ke surga. Namanya santonya adalah Santo Ranieri. Gila sih guys, ini kalian literally bisa lihat jasad Santo Ranieri dari sini dan dipajang situ. Rasanya kayak sentuh gitu, gimana nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih melihat relik gereja Katolik yang asli kayak gitu. Guys, sekarang udah jam 5.15. Tadi aku booking tiket buat ke Tower Pisanya jam 5.15. Jadi sekarang kita berangkat ke Tower Pisanya buat naik ke atas. Sorry ya by the way kalau misalnya suaraku agak kalem banget, kayak nggak bersemangat, soalnya literally ini aku lagi radang dan aku nggak bisa teriak-teriak atau gimana. Jadi aku saving buat suara juga. tapi aku excited banget sih sebenarnya melihat ini. So ya, let's go ke Tower Pisa. Lihat ya di luar tuh, rame banget orang turis, gila. Dan ini Menara Pisanya. Kita bakal naik dulu, soalnya kita udah mepet, tiket kita jam 5.15 dan ini udah 5.15 ya. So kita bakal masuk duluan. Your ticket. Yes. Ya. Ini dia Menara Pisa, atau lebih dikenal dengan Leaning Tower of Pisa, highlight dari Piazza de' Miracoli. Bangunan yang berbentuk silinder tinggi, berlapis marmer putih, dengan deretan kolom yang berulang di setiap tingkat. Buat kalian yang penasaran bagaimana isi Menara Pisa, ini dia isinya. Kayak gini di dalam Menara Pisa. Literally kosong doang dan kita bisa naik tangganya ntar di samping. Gila ya, lucu. Miring beneran loh. Tuh. Untuk naik ke atas tidak ada lift, tidak ada jalan lain, cuman ada satu opsi. Jalan kaki lewat tangga spiral yang melingkar mengikuti bentuk menara. Yes, sekarang aku naik tangganya. Anjir, literally miring sih ini, nggak bohong. Tangganya miring juga cuy. Jadi setiap anak tangga rasanya gimana ya? Kayak nggak lurus gitu loh. Anjir, agak takut juga sih sebenarnya. Wow. Tuh. Anjir. Ini literally sih kayak aneh banget naik tangganya. Kayak naik tangga tapi miring gitu loh. Gimana ya, sensasinya agak beda. Jadi kayak nih, kayak misalnya nih aku berdiri. Ini condong ke kiri nih aslinya. Kalau aku rentangin badan kiri. Oh, aku agak takut sih jujur, takut kepleset. Tuh, masih udah jauh lagi.
Guys, dari luar kalian bisa lihat katedralnya. Dan kita masih ke atas lagi. Semangat. Oh, anjir miring. Sekarang guys, nggak bohong. Ini miringnya ke kanan, tadi ke kiri, sekarang miringnya ke sini nih. Nih. Anjir, bisa miring-miring kayak gitu ya? Wah, aneh sih Menara Pisa. Bisa kayak gitu. Nah, nih. Nah, ini udah mulai ganti lagi. Udah mau ke kiri. Dari kanan sekarang ke kiri. Bentar lagi naik ke atas. Yes, kita udah nyampe di atas Menara Pisa. Dan ya, let's see. Damn. Guys, kita nyampe di atas Menara Pisa. Guys, aku mau ke atas, guys. Masih ada tangga kecil lagi. Nih, di sini. Gila nih, paling atas harusnya. Damn. Ini kecil banget lagi. Aku gak takut sih jujur. Thank you. Ini harusnya yang paling atas sih. Lihat. Menara paling atas. Damn. Menara Pisa sebenarnya adalah menara lonceng dari Katedral Pisa yang ada di sebelahnya. Jadi secara fungsi ini adalah bagian dari kompleks gereja. Guys, kalau kalian ke atas, kalian bisa ketemu sama lonceng di atas. Kayak gini. Lonceng-loncengnya. Gila. Guys, lihat deh loncengnya. Gila. Ini masih berfungsi loh sampai sekarang. Keren banget ya. Lihat ya detail-detailnya. Gila, cakep banget loh. Masih tersimpan, masih mulus. Tuh, dengar nggak? Masih bunyi. Gila sih, keren banget. Baru kali ini aku di atas Menara Pisa, guys. Gila, berangin banget sih di sini, enak banget, sejuk. Keren banget ya Allah. Literally ya guys ya. Di belakang kalian bisa lihat gereja, katedralnya, dan kota Pisa. Gila tuh. Wah, hebat banget sih. Gila. Jujur ya, aku takut ketinggian, tapi ngeliat ini aja tapi seneng gitu loh jadinya. Jadi nggak takut lagi. Tuh, gila keren banget woi. Kalian kalau ke Menara Pisa mesti naik ke sini sih. Walaupun naiknya agak deg-degan ya. Ini apalagi turun, nggak tahu ntar gimana. Beneran aku takut ketinggian, jadi aku harus pelan-pelan turunnya. Karena aku bawa 2 kamera juga, jadi aku harus jaga barang juga, jadi nggak bisa seenaknya. Yuk, oke. Waktunya turun. Sejak awal pembangunan, tanah di bawah Menara Pisa tidak cukup stabil. Strukturnya mulai condong ke satu sisi. Dan bukannya dibongkar, pembangunan tetap dilanjutkan. Alhasil menara ini tetap berdiri dalam kondisi tidak lurus. Tapi itu yang membuatnya unik. Jujur di tangga yang biasanya sih aman ya, nggak apa-apa. Cuma agak miring aja. Tangga yang paling atas sih. Udah sempit, habis itu rame lagi kalian naik ke atas. Malah miring-miring juga lagi kan. Itu sih agak ngeri tadi tuh. Yang tangga ke puncaknya, yang ke belnya itu agak serem sih. Tapi setelah melewati tangga yang kecil tadi, tangga yang gede yang miring-miring tadi pas awal-awal, nggak kerasa apa-apanya. Udah kayak biasa aja. Akhirnya kita keluar dari Menara Pisa.
kita udah naikin tadi guys. Bisa guys. Bukan karena paling tinggi, bukan juga karena paling megah, tapi karena kesalahan yang membuat menara ini miring justru jadi identitasnya. Sekarang menara ini sudah distabilkan, jadi aman banget buat dikunjungin. Walaupun tetap deg-degan ya pas naik ke atas. Guys, lihat deh. Ini di belakangku ada menara Pisa. Tadi kita udah ke atas dan sekarang dilihat dari bawah pun gila, cakep banget sih. Kenapa aku suka menara Pisa? Itu merupakan salah satu bukti kalau misalnya ketidaksempurnaan itu bukanlah kegagalan. Nah, lihat tuh. Banyak banget turis yang datang ke sini cuma buat ngelihat menara Pisa. Padahal gagal loh, miring loh. Gila kan? Nah, makanya sekarang kita mesti belajar dari menara Pisa. Nggak mesti sempurna, yang penting beres. Anjay. Buat kalian yang nanya harganya berapa, aku beli semua tiket kombi. Jadi sama masuk kita tawarnya total 27 euro. Lebih murah harganya daripada kalian beli-beli sendiri. Jadi kalau misalnya kalian memang mau habisin 1 hari di sini, bisa banget. Soalnya banyak banget tempatnya. Ini aku aja belum selesai gitu loh. Dan sekarang aku mau masuk ke tempat yang selanjutnya. Tempat selanjutnya itu adalah Campo Santo. Oke, ayo kita masuk. Aku jujur nggak tahu tempat apa ini, tapi cakep banget. Ukir-ukirannya. Segini kayak lorong gitu loh. Dan di lorongnya ada lukisan Santo Santa gitu. Tuh, kalau kalian lihat. Campo Santo atau Kompleks Pemakaman Bersejarah. Area tertutup yang dibangun seperti lorong panjang mengelilingi halaman di tengah. Begitu masuk, suasananya langsung tenang, sepi, dan jauh dari keramaian di luar. Di dalam aku bertemu dengan deretan sarkofagus di sepanjang dinding, serta lantai dan dinding yang dipenuhi dengan detail dan juga ukiran patung batu dari marmer. Sarkofagus itu adalah peti dari batu yang biasanya digunakan pada zaman Romawi kuno untuk menyimpan jenazah. Dan yang menarik, banyak sarkofagus di Campo Santo itu sendiri lebih tua dari bangunannya. Sebagian besar berasal dari zaman Romawi kuno, jauh sebelum Campo Santo dibangun pada abad ke-13. Gila guys, lihat deh patung-patungnya. Cakep banget woi, artistik banget gila. Kayak manusia beneran. Ngelihatnya itu langsung merinding tahu. Tuh. Wow. Tapi yang paling menonjol di Campo Santo adalah lukisan dindingnya. Fresko besar yang menceritakan berbagai tema dari kehidupan, kematian, sampai kepercayaan. Tapi fresko yang paling memikat mataku adalah fresko yang dibikin oleh seniman Bonamico Buffalmacco, yaitu El Inferno. Sesuai namanya, lukisan ini menggambarkan neraka. Fresko ini merupakan bagian dari siklus lukisan tentang kehidupan setelah kematian yang dibuat pada abad ke-14. Guys, lihat deh. Ini lukisan Inferno alias neraka. Ih, ngeri banget tuh. Ada lapisan-lapisan gimana nerakanya. Dan juga di tengahnya ada iblis. Ih. Nggak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Waktu saat akses bangunan di Piazza de' Miracoli ditutup. Setelah keluar dari Campo Santo, aku mengelilingi lagi Piazza de' Miracoli sambil menikmati matahari senja. Cahaya golden hour yang menyinari katedral dan juga menara Pisa memiliki keindahan uniknya tersendiri. Guys, gila keren banget. Ini kelihatan Santa Marianya. Katedralnya sekarang lagi kena golden hour dan cantik banget. Gila sih. Dan ini semua gerbang, benteng buat kawasan ini. Cakep banget sih, semuanya terbuat dari marmer. Ini tadi baptiseriumnya yang kita masukin pas awal. Sekian aja buat video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.